contoh medium infinitesimal ini juga memiliki ketebalan atau ketinggian sebesar dz. Nah, dz ini panjang dari E ke D, atau dari A ke O, atau dari B ke C, atau dari F ke G. Ya. Jadi ini memiliki panjang sisi dy, dx, dan dz. Kemudian medium infinitesimal ini dikenai suatu atau dikerjai suatu tekanan ya, tekanan atau stres, atau kadang kita sebut juga sebagai tegangan ya. Nah, stres yang bekerja pada setiap permukaan ini memiliki tiga arah, yaitu arah X, arah Y, dan arah Z. Ya. Jadi setiap permukaan ini akan bekerja suatu tekanan atau tegangan atau stres yang memiliki tiga arah ya, yaitu arah Y, arah X, dan arah Z. Nah, kemudian stres ini secara matematis kita kasih simbol I dan J ya, sigma I, J ya. Jadi indeks pertama I itu berkaitan dengan arah ya. Jadi kalau di sini kita lihat indeks pertama, nah ini X, berarti arahnya X, kemudian ini Z, arahnya Z, kemudian ini ada Y, indeks pertamanya berarti arahnya Y ya. Nah, indeks pertama itu adalah arah dari stresnya. Kemudian indeks kedua J itu merupakan jenis permukaannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada permukaan EABF ya. Permukaan EABF ini permukaan apa? Permukaan EABF ini adalah permukaan Z ya. Loh, kenapa bisa Z? Jadi ini berdasarkan kesepakatan ya. Arah atau vektor suatu permukaan itu kita ambil sumbu yang tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Jadi kalau kita ditanya bagaimanakah vektor permukaan dari EABF atau bagaimanakah arah suatu permukaan EABF? Berarti arah permukaannya ke arah sumbu Z. Ya. Nah, kemudian di sini contoh lain ya biar lebih bisa dipahami. Ada permukaan FBCG. Nah, kemanakah arah permukaan FBCG? Berarti arah permukaan FBCG itu arahnya ke sumbu Y. Jadi arah suatu permukaan itu ambil aja garis yang tegak lurus permukaan tersebut. Nah, itu menunjukkan arah. Kemudian ada lagi di sini ya EFGD. Nah, kemanakah arah permukaan FGD? Itu jawabannya ke arah sumbu X. Ya. Maka kalau kita analisa stres yang bekerja pada permukaan ini EFGD, maka kita akan peroleh tiga jenis vektor stres ya. Yang pertama sigma ZX. Nah, berarti sigma ZX ini kita bacanya stres yang memiliki arah terhadap sumbu Z gitu ya. Kemudian dia bekerja pada bidang X. Loh, kenapa kok bidang X ya? Karena bidang EFGD ini arahnya tegak lurus terhadap sumbu X. Makanya di sini sigma ZX ya, di mana indeks keduanya menunjukkan jenis permukaannya. Kemudian berikutnya ada lagi yang ini nih. Nah, ini sigma YX. Nah, kenapa kita sebut sigma YX ya? Karena sigma ini atau stres ini dia memiliki arah ke arah sumbu Y ya. Kemudian dia bekerjanya di mana? Di permukaan FGD ya. Berarti permukaan FGD adalah permukaan X ya. Makanya di sini disimbolkan sigma YX. Sama juga dengan yang ini ya. Sigma XX. Nah, ini kan arahnya sumbu X. Dia bekerja pada bidang X juga ya, yaitu EF. Itu ya, nanti yang lainnya bisa kalian terapkan dengan cara yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke besaran elastis yang pertama, yaitu strain ya, strain kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai regangan ya, regangan. Nah, regangan ini kalian pernah
pelajari di TPB ya. Di TPB kita pernah belajar tentang elastisitas yang istilahnya konsepnya masih sangat sederhana sekali. Nah, di sini strain itu adalah regangan atau sering diartikan sebagai perubahan panjang dari suatu benda ya, perubahan panjang dari suatu medium. Nah, di sini simbolnya sama juga ya, strain dengan indeks, ada dua indeks ya, ada indeks I, ada indeks J. Jadi kalau strain IJ itu artinya, atau epsilon IJ artinya strain dengan arah I ya, arah perubahannya I, dan dia bekerja pada permukaan J ya, sama dengan yang stres tadi ya, simbol stres. Kalau yang stres tadi cuma beda di simbol depannya saja, yaitu sigma. Kalau oke, sebentar. Oke. Sekali lagi ya, jadi strain itu adalah perubahan dimensi ya, dalam hal ini panjang dari suatu benda karena pada benda tersebut dikenai stres ya, dikenai stres. Jadi penyebabnya suatu benda mengalami perubahan panjang atau mengalami perubahan bentuk, deformasi gitu ya, itu pasti ada stres yang bekerja gitu. Nggak mungkin tanpa stres kemudian dia tiba-tiba mengalami perubahan bentuk. Nah, oke, asumsinya di sini sudah ada stresnya ya, maka benda tersebut mengalami perubahan bentuk. Jadi bentuknya di sini kita ambil pada dua sumbu ini ya, kita ambil view-nya dari dua sumbu yaitu X dan Y ya. Nah, apa namanya, kalau kita melihatnya dari sumbu X dan Y, maka akan terlihat bentuk seperti ini ya. Nah, ini jadi ketika dia bekerja suatu stres, maka dia geser dulu ya, geser, jadi si kubusnya itu geser sejauh U yang searah sumbu X dan sejauh V yang searah sumbu Y ya. Kemudian selain bergeser, si kubus tersebut dia mengalami perubahan bentuk ya, peot, jadi peot ini ya. Nah, yang satu ini, yang atasnya ini dia membentuk sudut delta 2, kemudian yang bawah dia membentuk sudut delta 1. Jadi yang tadinya kotak dia menjadi jajar genjang ya. Nah, seperti ini. Ini karena si bendanya mengalami deformasi. Jadi benda kalau dia mengalami dikenai stres itu dia akan mengalami perpindahan tempat dulu, itu yang pertama. Kemudian setelah mengalami perpindahan tempat, dia juga akan mengalami perubahan bentuk ya. Nah, perubahan bentuk direpresentasikan adanya sudut delta 1 dan delta 2 ya. Sini. Jadi delta 2 itu adalah perubahan sisi ini terhadap apa ini namanya bentuk awal gitu ya, dari yang sisi tegaknya. Kemudian delta 1 itu adalah perubahan sudut yang dialami antara sisi yang bawah yang baru dengan sisi yang lama ya, jadi yang horizontal dengan sisi yang miring, itu delta 1. Nah, kita sekarang analisa strainnya satu persatu ya. Di sini ada titik Q ya, titik Q. Titik Q itu dia akan berubah posisi awalnya dari sini ke sini dulu ya, ke ujung sini ya.
kemudian berakhir di sini. Nah, inilah Q aksen. Titik P dia hanya berpindah posisi ya, dari P yang di sini pindah ke yang di sini. Kemudian titik S dia berpindah posisi dari titik sini ke sini ya, kemudian dia berpindah lagi posisi ke S aksen. Nah, titik Q dia mengalami perubahan panjang sebesar do U per do X dikali dx ya. Kemudian titik Q aksen mengalami perubahan tinggi sebesar do V per do X dikali dx. Nah, untuk yang bagian titik Q ini ya, karena dia awalnya berada di posisi horizontal, maka dia akan mengalami turunan parsial untuk variabel X ya, karena kan titik Q ini tadinya berada di sumbu horizontal. Jadi setiap perubahan dari suatu titik Q dia akan diturunkan secara parsial terhadap variabel X ya. Ini. Nah, sekarang titik S. Dia berada pada sisi vertikal, maka dia seluruh perubahan yang dialami oleh titik S dia akan didiferensialkan terhadap variabel Y ya. Makanya di sini pergeseran ke atas ya, perubahan posisi atau perubahan panjang secara vertikal kita tentukan dengan do V per do Y dikali dy. Kemudian arah horizontalnya, perubahan panjang arah horizontal dari titik S itu kita nyatakan dengan persamaan do U per do Y dikali dy. Jadi ini semacam proses untuk mencari pertambahan panjang dengan menggunakan konsep Dirac-Taylor ya. Jadi kita cari turunannya dulu, kemudian kita kali dengan deltanya ya. Ini kan prinsip yang ada di Dirac-Taylor ya untuk ekspansi Dirac-Taylor. Nah, ini kalian bisa pelajari lagi mengenai konsep Dirac-Taylor ya. Itu kan ada sepertinya di Geomat sudah dikasih ya. Oke ya, jadi alasannya itu ya, kenapa yang titik Q ini dia didiferensialkan terhadap X, karena posisi Q sebelumnya dia adalah posisi horizontal, makanya segala perubahannya dia bergantung kepada variabel X. Kemudian yang ini kenapa diturunkannya terhadap variabel Y ya, karena posisi dia berada pada posisi vertikal ya dari titik P, jadi berkaitan dengan variabel Y ya. Arah vertikal ini kan berarti berkaitan dengan variabel Y ya, sumbu Y ini. Oke, nah sekarang kita satu persatu lihat jenis-jenis strain ya. Yang pertama ada normal strain. Nah, definisi normal strain itu adalah perubahan panjang yang searah dengan panjang awalnya. Jadi misalkan nih, saya punya panjang sebesar dx gitu ya, punya panjang sisi sebesar dx, kemudian dia mengalami perubahan panjang arah yang sejajar dengan panjang awal, yaitu arah dx, arah x ya. Berarti perubahan panjangnya di sini do U per do X dikali dx. Nah, definisi normal strain adalah perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awal ya, di mana perubahan panjang dan panjang awal itu memiliki arah yang sama. Itu yang kita sebut sebagai normal strain ya. Jadi ini adalah perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awal yang memiliki arah yang sama. Nah, kita analisa satu persatu dulu ya. Arah X berarti perubahan panjangnya do U, ini mungkin kurang jelas ya gambarnya. Nah, perubahan panjangnya do U per do X dikali dx ya. Nah, ini panah yang ini. Ini perubahan panjangnya do U per do X dikali dx. Panjang awalnya berapa? Baik ini posisi PQ yang bawah maupun PQ yang atas tetap sama ya, karena kan yang awal dia hanya bergeser ya. Maka panjang awalnya dx. Nah, sekarang kita bandingkan. Normal strain adalah perbandingan pertambahan panjang dengan panjang awal. Berarti do U per do X dikali dx dibagi dx lagi ya. Jadi normal strain adalah perbandingan pertambahan panjang dengan panjang awal
yang memiliki arah yang sama. Jadi kita bahas yang ini dulu ya, arah X. Nah, pertambahan panjangnya do U per do X dikali dx. Kemudian panjang awalnya dx. Nah, perbandingannya gimana? Berarti do U per do X dx dibagi dx ya. Atas bawah sama-sama terdapat dx ya. Atas bawah sama-sama terdapat dx. Berarti dx-nya bisa kita coret ya, bisa kita coret. Jadi dx yang ini kita coret, dx ini coret, maka tinggal bentuk persamaan do U per do X. Jadi epsilon XX itu sama dengan do U per do X. Kemudian untuk epsilon YY ya, berarti epsilon YY itu arah strainnya arah Y, kemudian dia bekerja pada permukaan Y juga ya, pada permukaan Y. Nah, nanti arahnya ke sana ya, arah Y ya. Panjang awalnya DY. Kemudian perubahan panjangnya do V, yang ini ya, do V per do Y dikali DY. Nah, berapakah normal strainnya? Berarti kan perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang awal yang memiliki arah yang sama ya. Jadi do V per do Y dikali DY dibagi DY. Jadi DY-nya sama-sama hilang ya, atas bawah. Maka menyisakan do V per do Y. Nah, ini ya. Oke, nah untuk yang epsilon ZZ gimana ya? Kita sudah melihat yang atas ini, kita sudah tahu polanya ya. Berarti kalau epsilon XX do U per do X, epsilon YY itu do V per do Y, maka epsilon ZZ ya apa namanya? Tinggal menggunakan perubahan arah pertambahan panjang arah sumbu Z ya, yaitu do W per do Z dikali DZ. Nah, dibagi DZ gitu ya, panjang awalnya kan DZ-nya. Akhirnya DZ-nya hilang ya, atas bawah ada sama-sama ada DZ, maka menyisakan do W per do Z. Ini yang disebut sebagai normal strain. Jadi untuk menurunkan ini mudah ya, yang penting kalian memahami ininya ya. Apa namanya? Perubahan dimensi secara infinitesimal ya. Jadi ini ada perubahan panjang, ada perubahan bentuk yang arahnya ke atas ya. Yang penting paham di sininya. Oke, sebentar ya. Sebentar saya cari gambar dulu ya yang kira-kira bisa menjelaskan. Di warung Aceh. Anjir, أول حاجة بتفتح الثقة بعد كده نشغل بعد كده نعمل على رأس التشبيه yang terdapat di dalam pelukan
Gambarnya biar kalian bisa kebayang ya, saya coba cari visualisasinya ya. Nah, oke, sebentar ya, ini saya stop presenting dulu. Kemudian saya coba share ini ya, entire screen. Oke. Kemudian, nah ini kalian bisa amati yang ini ya. Nah ini tadi kita punya medium infinitesimal ya. Nah, itu berbentuk kotak ya atau kubus, di mana kotak ini punya panjang rusuk dx, dy, dan dz ya. Nah kemudian ketika bekerja suatu stres ya atau tekanan pada medium ini, maka dia akan mengalami pergeseran dan deformasi ya. Nah pergeseran dan deformasi itu bentuknya seperti ini ya, mencong seperti ini. Nah ya. Dia selain bergeser, dia akan mengalami perubahan bentuk yang bentuknya miring seperti ini ya. Nah, bentuk miring seperti ini kalau kita analisa dengan menggunakan tadi ya strain dan stress, maka cara lebih mudahnya kita mengamati pada salah satu bidang aja dulu ya. Jadi ini saya tutup dulu ya, kemudian saya kembali ke ini. Nah ini ya materi kuliah ini. Nah tadi kan bentuknya 3 dimensi ya, perubahan bentuknya atau deformasinya. Nah itu kita sulit membayangkan atau kita sulit menganalisa kalau kita langsung menggunakan koordinat 3 dimensi. Tapi ada cara termudah di sini untuk memudahkan kita menganalisa, yaitu dengan cara melihat satu persatu dari setiap bidang ya. Jadi kita pakai bidang XY dulu. Nah, kita lihat bidang XY. Nah, hasil proyeksi dari deformasi tadi itu kalau kita lihat pada bidang XY itu bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini cara yang mudah untuk kita menganalisa strain yang terjadi pada benda ketika dia mengalami deformasi saat stres bekerja pada benda tersebut. Ya, jadi sekali lagi perubahannya atau deformasinya tetap secara 3 dimensi, tapi untuk menganalisanya kita bisa menggunakan proyeksinya pada salah satu bidang saja. Jadi bidang XY kita akan memperoleh hasil proyeksi dari deformasinya berupa seperti ini, gitu ya. Nah, dari sini kalau kita sudah bisa melihat pola deformasinya, kita bisa menganalisa tiap jenis-jenis strain ya. Jadi kita normal strain tadi kita sudah turunkan, yaitu untuk yang epsilon XX, epsilon YY, dan epsilon ZZ. Kemudian ada lagi shear strain ya. Shear strain itu adalah strain geser ya atau regangan geser, di mana di sini dihitungnya adalah jumlah sudut ya. Jadi jumlah sudut antara delta 1 ditambah delta 2. Itu yang kita sebut sebagai shear strain ya. Nah, kita kalau melihat di sini ada epsilon XY atau epsilon YX. Jadi kalau untuk shear strain itu yang penting indeksnya sama. Jadi dia bisa dibolak-balik ya. Jadi epsilon XY jadi di sini sama dengan epsilon YY. Yang bawah juga sama, epsilon YZ sama dengan epsilon ZY. Yang bawahnya lagi epsilon XZ sama dengan epsilon ZX. Nah, ini. Nah, maksudnya apa nih epsilon XY? Berarti dia strain yang terjadi pada arah X gitu ya. Strain yang terjadi pada arah X, tapi dia bekerja pada bidang Y. Berarti arah deformasinya tegak lurus terhadap arah bidangnya ya.
tegak lurus terhadap arah bidangnya. Nah, kita lihat di sini. Definisi ini kita kita tuliskan bahwa epsilon XY atau epsilon YX itu adalah penjumlahan total dari delta 1 dan delta 2. Itu definisi ya, definisi. Jadi delta 1 ditambah delta 2 itu adalah epsilon XY atau epsilon YX. Kenapa? Karena ya ini. Misalkan kita gunakan epsilon XY ya, epsilon XY berarti epsilon arahnya X yang bekerja pada bidang Y. Berarti epsilonnya perubahan panjangnya dia arah horizontal ya. Perubahan panjangnya arah horizontal. Dia bekerja pada bidang Y, berarti bidang yang atas, SR ya, pada bidang SR. Nah, sekarang sama juga dengan yang epsilon YX ya. Berarti dia strain di mana perubahan panjangnya itu memiliki arah Y ya, berarti ke atas ya. Perubahan panjangnya memiliki arah Y berarti ke atas, kemudian dia bekerja pada bidang X, berarti bidang X yang mana? Yang ini ya, RQ ya, RQ itu adalah bidang X. Kenapa ini bidang X ya? Karena kan tegak lurus terhadap sumbu X ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa definisi bidang itu arah bidang, arah permukaan itu adalah kita ambil yang tegak lurus sumbu yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Oke, nah ini baik epsilon XY maupun epsilon YX itu adalah penjumlahan sudut dari delta 1 ditambah delta 2. Delta 1 itu apa? Delta 1 itu adalah sudut yang dibentuk antara yang sisi miring ini dengan sisi horizontal ya. Nah, tangan delta 1 itu sama dengan komponen vertikal dibagi komponen horizontal. Komponen vertikalnya apa? Do V per do X dikali dx, kemudian dibagi komponen horizontal. Komponen horizontalnya adalah dx, berarti do V per do X dikali dx dibagi dx. Dx-nya sama-sama ada ya di atas ya, di bagian pembilang maupun penyebut, maka dx-nya bisa kita coret, maka tinggal do V per do X. Jadi tangan dari delta 1 itu adalah do V per do X. Kemudian berikutnya kita hitung yang tangan delta 2. Tangan delta 2 itu adalah sisi tegak, berarti sisi tegaknya ini ya. Do U per do Y dikali dy gitu. Dibagi sisi yang di bawah sudut ya, atau sisi mendatarnya. Berarti sisi di bawah sudut ini adalah dy. Berarti do U per do Y dikali dy dibagi dy. Ya. Nah, dy-nya bisa kita coret ya, karena ada komponen atas dan bawah. Maka kita peroleh tangan delta 2 sama dengan do U per do Y. Nah, di sini karena mediumnya itu suatu medium yang sifatnya infinitesimal atau kecil gitu ya, maka delta 1 maupun delta 2 itu merupakan sudut yang kecil ya, sudut kecil. Jadi kalau sudut kecil itu berlaku sifat ini. Nah, ini untuk sudut-sudut yang kecil ya, misalkan sudutnya alfa, alfanya itu sangat kecil di bawah 5 derajat ya. Maka tangan alfa sama dengan Y per X, dan tangan alfa itu mendekati nilai alfanya. Ya, di mana nilai alfa ini berupa nilai radian ya, bukan derajat ya, radian. Jadi untuk sudut yang kecil, maka tangan dari suatu sudut sama dengan nilai dari sudut itu sendiri ya. Sama dengan sin juga ya, sinnya itu mendekati nilai sudut, sin dari suatu sudut mendekati nilai sudutnya itu sendiri. Ini hanya berlaku untuk yang small angle atau sudut-sudut yang kecil. Nah, selain ini, pendekatan ini ternyata ada pendekatan lain juga. Jadi untuk sudut yang kecil, tangan alfanya itu mendekati sinus alfa. Nah, kita kembali ke sini, berarti di sini tadi tangan delta 1 bisa kita anggap sebagai delta 1 ya. Kemudian di sini tangan delta 2 bisa kita anggap sebagai delta 2. Nah, sekarang kalau delta 1 ditambah delta 2 ya berarti tinggal dijumlahkan saja hasil yang tadi ya. Delta 1 sama dengan do V per do X, kemudian delta 2 adalah do U per do Y, ya kita jumlahkan. Jadi do V per do X ditambah do U per do Y.
Oke, kemudian berikutnya ada epsilon YZ. Nah, ini epsilon YZ sama ya dengan nilai epsilon ZY-nya, kebalikannya sama ya. Nah, kemudian bagaimana menurunkannya? Nah, kita melihat polanya aja. Di sini kalau ininya V bawahnya X, kalau ininya U bawahnya Y. Jadi saling silang ya. Yang U variabel X-nya di bawahnya V, yang V variabel X-nya di bawahnya gitu ya. Jadi harusnya kan U itu kan arahnya sumbu X ya. Ternyata X-nya di bawahnya V dan V itu kan harusnya arah vertikal kan, berarti berkaitan dengan variabel Y. Ternyata Y-nya di bawah U. Ya, jadi ini saling berkebalikan ya. Jadi do V per do X ditambah do U per Y. Sekarang kalau YZ ya berarti do W ya. Do W itu Z-nya berarti otomatis di bawahnya punya Y-nya berarti do Y. Ditambah do V. V itu Y-nya berarti di bawahnya do Z. Nah, sama juga untuk yang XZ dan ZX ya. Berarti ini do U per do Z gitu ya. Kemudian do W per do X. Jadi do U ditambah do Z ditambah do U per do Z ditambah do W per do X ya. Nah, ini saling di bagian bawahnya itu saling berkebalikan. Jadi itu ya, paham ya maksud saya berkebalikan itu artinya kalau V di sini kan tadi pergeseran arah Y ya, tapi di bawahnya do V ini adalah do X. Di bawahnya do U adalah do Y. Jadi kebalikannya. Padahal U itu adalah arah pergeseran arah sumbu X, ya, tapi di bawahnya variabel Y. Nah, ini cara mencari shear strain ya, shear strain. Jadi penjumlahan dari sudut. Jadi kalau misalkan yang YZ ya kita ambil aja contoh misalkan ini Y-nya, ini kita ganti X, ini kita ganti jadi Z. Ya, kita ganti jadi Z. Jadi sama do 1 ditambah delta 1 ditambah delta 2 ya. Kita cari kaliannya nanti kita dapat ini. Do W per Y ditambah do V per do Z. Itu shear strain ya, shear strain. Kemudian ada yang lain juga, ada yang kita sebut sebagai rotasi ya. Rotasi itu adalah besarnya selisih ya, selisih antara delta 1 dengan delta 2. Jadi ini bisa nggak ya kalau dicoret-coret? Berarti harus di full screen dulu nih kayaknya. Oke, ini kalian di tempat kalian terlihat full screen-nya enggak? Belum, Pak. Belum terlihat full screen-nya ya? Oke. Belum. Saya coret-coret dulu di sini ya. Coret-coret dulu, berarti nah ini sini. Ajar motor aku terjebak. Enggak kuat karena belum panas. Adalah peta ya. Inilah suhu himpunan ini. Nah, Semoga ini tadi pas saya full screen saya coba coret-coret ya. Jadi selain medium infinitesimal tersebut mengalami deformasi atau perubahan bentuk, ternyata medium infinitesimal tersebut mengalami apa yang disebut dengan rotasi. Ya. Rotasi. Nah, berapa besarnya rotasi? Nah, kita berarti bisa mencari dengan besarnya sudut ya. Jadi besarnya sudut itu adalah pergeseran diagonal akhir terhadap diagonal awal ya. Diagonal awalnya kan ke sana. Kemudian diagonal akhirnya ke sana. Nah, berarti kan nggak sejajar dengan diagonal awal ya. Dia membentuk sudut apit antara diagonal yang baru dengan diagonal yang lama. Nah, besarnya sudut apit ini berapa? Kita bisa cari dengan mencari selisih antara delta 1 dan delta 2 gitu ya. Jadi delta 1 dan delta 2 itu adalah besarnya rotasi ya. Jadi besarnya selisih antara delta 1 dan delta 2 itu adalah besarnya sudut rotasi atau theta. Nah, rotasi itu arahnya kemana? Rotasi itu arahnya tegak lurus bidang ya.
Jadi kalau kalian mengamati bidang yang ada di depan ini, ada X, ada Y, ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, maka ini kita sebut bidang XY gitu ya. Maka arah rotasi dari diagonal ini adalah tegak lurus bidangnya. Nah, berarti dalam hal ini apa? Z. Ya, berarti di sini disebut sebagai theta Z, ya, theta Z, atau rotasi arah sumbu Z. Jadi rotasi itu arahnya tegak lurus terhadap bidang rotasinya, gitu ya, tegak lurus terhadap bidang rotasinya. Nah, di sini bidang rotasinya apa? Bidang rotasinya ya X dan Y, ya, berarti bidang XY, ya. Nah, yang tegak lurus bidang XY berarti sumbu apa? Sumbu Z. Berarti ini tetanya arah Z, atau kita sebut sebagai theta Z. Nah, itu nanti kita akan pelajari ya di slide berikutnya. Kesimpulannya, setiap bidang nanti punya sudut rotasi ya. Jadi ini theta Z, nanti kita bisa juga cari theta X, kemudian kita juga bisa cari theta Y, ya. Oke, ini yang tadi sifat ini. Nah, ini yang berikutnya ya. Jadi ketika suatu benda mengalami dikerjai suatu stres atau tekanan atau tegangan, maka benda tersebut akan mengalami transformasi dan dilatasi, ya. Nah, dilatasinya itu bisa kita tuliskan dalam bentuk perubahan volume, ya, perubahan volume. Terus transformasinya bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor rotasi, ya. Jadi secara sederhananya, ketika suatu medium dikenai stres, maka medium tersebut akan mengkerut gitu ya, akan mengalami perubahan volume. Selain mengalami perubahan volume, benda tersebut atau medium tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Jadi itu yang dialami oleh benda ketika dia diberi tekanan, ya, baik itu tekanannya bersifat normal ataupun tekanan geser. Jadi dia akan mengalami perubahan volume dan mengalami perubahan bentuk. Oke, nah tadi kita bicara mengenai rotasi ya. Nah, di sini ada theta X, theta Z tadi ya. Theta Z tadi kita sudah bahas di slide yang ini. Nah, ini theta Z itu adalah selisih antara delta 1 dengan delta 2. Delta 1-nya apa? Do V per do X. Delta 2-nya apa? Do U per do Y. Selisihnya ya berarti do V dibagi do X dikurang do U dibagi do Y. Nah, cara mencari theta-theta yang lain gimana? Theta Y, theta X itu gimana cara mencarinya? Ya kita amati saja yang ini, ya, yang theta Z tadi yang kita sudah ketemu, ya. Kita amatinya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Ini sama, saling bersilang ya, bersilang. Jadi di bawahnya V adalah variabel X, di bawahnya U variabel Y. Nah, sekarang kalau theta Y berarti kan dibentuk antara X dan Z ya. Berarti kalau atasnya U bawahnya Z, kalau atasnya Z atau W bawahnya X, kebalikannya. Nah, ini bentuk ini sebenarnya mirip dengan shear strain ya. Mirip dengan shear strain. Tadi shear strain kan ini kan. Cuma ini tandanya plus gitu ya. Nah, kalau rotasi itu tandanya minus ya, minus. Tapi polanya sama, saling bersilangan. Nah, kemudian theta X ya, theta X itu berarti kan dia dibentuknya pada bidang YZ ya, pada bidang YZ. Berarti ya kalau atasnya do W, bawahnya do Y gitu ya. Do W ini kan berarti arah Z ya, perubahan atau pergeseran pada arah sumbu Z ya, berarti do W kemudian dibagi do Y. Nah, dikurangi yang kebalikannya sama do V atasnya do V berarti bawahnya do Z ya gitu. Karena kan W ini perubahan panjang arah Z, kemudian V perubahan panjang arah sumbu Y ya, tapi variabelnya berada di masing-masing perubahan panjang yang tidak sama ya, jadi saling bersilangan gitu maksudnya di sini. Di ininya W berarti bawahnya Y, tapi kalau ininya V bawahnya Z. Ya, ini besarnya
besarnya rotasi ya, besarnya rotasi. Nah, ini juga bisa menggunakan pola ini aja kita amati ya kalau kita ingin menghafal. Ya, kalau shear strain itu tandanya positif, kalau yang rotasi itu selisihnya, berarti tandanya negatif. Nah, ini kalau kita susun ulang ya dalam bentuk vektor, maka kita punya vektor dengan 3 komponen, yaitu theta xi ditambah theta yj ditambah theta zk. Nah, ketiga vektor ini kalau kita tulis ulang, maka kita akan mendapatkan suatu perkalian curl ya, curl dari suatu simbol epsilon besar ya, ini epsilon besar. Nah, epsilon besarnya apa? Berarti epsilon besarnya adalah U dikali I topi ditambah V dikali J topi ditambah W dikali K topi. Nah, ini kita sebut sebagai vektor perpindahan titik P ya. Nah, ini titik P ini kan. Tadinya P-nya di sini, dia pindah ke sini kan. Nah, pindah sejauh U arah I dan sejauh V arah J atau arah Y dan sejauh W arah Z ya. Nah, makanya epsilon besar ini dia tersusun dari 3 komponen vektor, yaitu vektor perpindahan arah X, vektor perpindahan arah Y, dan vektor perpindahan arah Z. Ini untuk yang rotasi ya, jadi rotasi sekali lagi bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor. Di sini ada theta xi, ada theta yj ditambah theta zk. Kemudian ini bisa kita tulis ulang dalam bentuk curl ya, curl dari epsilon besar. Curl itu berarti ini ya, del cross ya. Del cross. Ini sepertinya di geomat juga sudah dikasih ya. Ada curl, ada divergensi. Nah, yang divergensi yang ini ya. Nanti ini kita bahas juga di sini. Nah, sekarang kita mau melihat pertambahan volume. Jadi pertambahan volume itu bisa kita dekati dengan persamaan ini ya. Epsilon xx ditambah epsilon yy ditambah epsilon zz dalam kurung gitu ya. dx dy dz dikali dx dy dz. Ini dari mana? Nah, sekarang kita cari. Penurunannya ada di bawahnya ya. Jadi V sama dengan volume ya. V itu volume sama dengan panjang rusuk X dikali panjang rusuk Y dikali panjang rusuk Z, atau kita tuliskan X dikali Y dikali Z. Oke, nah sekarang kita logaritma naturalkan ya, atau lonkan, kita lonkan. Jadi ln dari V sama dengan ln dari X dikali Y dikali Z. Nah, ketika kita operasikan dengan logaritma natural dari suatu perkalian, maka kita bisa uraikan perkalian tersebut menjadi penjumlahan ln ya. Jadi ln X ditambah ln Y ditambah ln Z. Nah, sekarang kalau sebelah kirinya ini delta, kita kasih delta gitu ya, berarti delta ln V, maka yang sebelah kanannya pun sama. Jadi delta ln V sama dengan delta ln X ditambah delta ln V sama dengan delta ln X ditambah delta ln Y ditambah delta ln Z. Nah, delta ln V kalau nilainya kecil itu kita bisa dekati dengan delta V per V gitu ya. Delta V per V sama dengan yang lainnya, berarti yang delta ln itu kita jadikan pembagian ya, berarti ini delta X per X ditambah delta Y per Y ditambah delta Z per Z. Nah, terus kita juga sebelumnya sudah mempelajari perbandingan antara perubahan panjang suatu medium dibandingkan dengan panjang awal medium, di mana perubahan panjang dan panjang awalnya itu memiliki arah yang sama. Nah, ini kita sebut sebagai normal strain ya. Kan ini perubahan panjangnya searah dengan panjang awal kan, ada delta X dibagi X, ada delta Y dibagi Y, kemudian ada delta Z dibagi Z. Nah, ini adalah perubahan panjang yang searah dengan panjang awalnya. Maka ini kita bisa ganti dengan simbol normal strain ya. Artinya di sini kita bisa ganti epsilon XX, yang belakang ini epsilon YY, kemudian ditambah epsilon ZZ. Nah, kalau kita mau mencari delta V-nya ya tinggal ini epsilon XX epsilon ditambah epsilon YY ditambah epsilon ZZ, ini kita kurung, kita kali dengan volume ya. Nah, kalau mediumnya ini
medium infinitesimal atau yang kecil tadi yang ukurannya apa? dy, dx, dz, maka volume ini adalah perkalian dari dx, dy, dan dz. Jadi epsilon xx ditambah epsilon yy ditambah epsilon zz dalam kurung gitu ya, dikali dengan dx, dy, dz. Jadi dx, dy, dz itu adalah volume totalnya ya. Benar ya. Lo nambungin no? Hah? Gua nggak nambung. Oke. Ya. Ini tadi ya, jadi pertambahan volume atau delta V itu adalah perkalian dari penjumlahan ini ya. Epsilon xx ditambah epsilon yy ditambah epsilon zz dalam kurung gitu ya, dikali dx, dy, dz. Oke, itu delta V. Kalau kita tetap mau menggunakan perbandingan ya, perubahan volume dibagi volume awal, maka kita hanya menuliskannya epsilon xx ditambah epsilon yy ditambah epsilon zz. Nah, perbandingan antara pertambahan volume atau delta V terhadap volume awal atau V itu kita sebut sebagai segitiga ini ya. Nah, ini segitiga. Jadi segitiga itu kita sebut sebagai dilatasi atau perubahan volume ya, Nah, kemudian dilatasi ini tadi kan disimbolkan dengan epsilon xx, epsilon ditambah epsilon yy ditambah epsilon zz. Sedangkan epsilon xx itu tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya, yaitu do u per do x ditambah epsilon yy itu tadi do v per do y, kemudian epsilon zz itu do w per do z. Nah, ini kita bisa kita bisa cabut ya, kita bisa uraikan gitu menjadi divergensi. Jadi del ya, segitiga terbalik itu del ya, del dot product dengan vektor perpindahan titik P ya, tadi yang epsilon besar. Jadi epsilon besar itu tadi kan U dikali I topi ditambah V dikali J topi ditambah W dikali K topi. Nah, ketika di dot product kan ya berarti kita bisa lepas ya, untuk perkalian divergensi ya. Jadi del dot dari vektor perpindahan titik P. Ini masih di situ. Ini kita kalau lakukan perkalian divergensi maka hasilnya akan seperti yang ini ya. Do U per do X ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z. Oke, nah sekarang tadi kita sudah belajar mengenai stres dan strain ya. Stres itu yang ini tadi stres ada dua jenis, ada shear stress dan ada normal stress. Kalau shear stress itu yang indeksnya beda ya, ada I ada J. Kalau normal stress itu yang indeksnya sama, misalkan sigma II atau sigma JJ gitu ya, indeksnya sama, berarti itu kita sebut sebagai normal stress. Kemudian shear strain juga ada sama ya, strain itu ada normal strain, ada shear strain. Normal strain itu perubahan panjang searah dengan bidangnya. Kemudian kalau shear strain itu perubahan panjang yang tegak lurus terhadap arah bidangnya. Nah, terus kita juga sudah bahas mengenai rotasi dan dilatasi ya. Kemudian di sini kita akan masuk ke pembahasan mengenai hukum Hooke ya. Jadi hukum Hooke ini adalah hukum yang menjelaskan mengenai hubungan antara stres dan strain ya, antara stres dan strain. Jadi di sini ada dua persamaan ya, persamaan normal stres. Berarti kalau normal stres
berhubungannya dengan normal strain gitu ya. Kalau shear stress nanti berhubungannya dengan shear strain gitu. Nah, ini diperlihatkan dengan dua persamaan ini. Kita lihat yang normal stress dengan normal strain itu indeksnya sama ya. Jadi sigma II di sini, kemudian di sini epsilon JJ gitu ya. Epsilon II juga sama ya. Jadi ini indeksnya sama. Kemudian yang shear strain dengan shear stress itu indeksnya berbeda. Ini IJ, kemudian sigmanya sigma IJ, kemudian epsilonnya epsilon IJ. Oke, nah ini kalau kita masukkan semua indeks ya, kita masukkan semua indeks ya, indeks baik itu XX, YY, ZZ ataupun XY, kemudian YZ dan XZ itu kalau kita tulis semuanya, maka kita akan memperoleh suatu bentuk persamaan matriks ya, seperti yang ada di depan ini. Jadi kita tulis dulu untuk yang sigma XX, sigma YY, sigma ZZ, kemudian kita tulis lagi sigma YZ, sigma ZX, dan sigma XY. Kita peroleh, kita susun dulu persamaannya, kemudian kita ubah bentuknya dalam bentuk matrik. Nah, hasilnya adalah perkalian matrik seperti ini. Jadi kalau matrik ini dikalikan, kita akan mendapatkan kembali persamaan yang ada di atas ini ya. Gitu. Kalau belum kebayang berarti bisa kalian coba ya ini ya. Kalau nggak dicoba memang sulit untuk membayangkan. Jadi dicoba nanti kalian baru kebayang kenapa bentuk matriknya seperti ini. Oke, nah setelah kita mempelajari hook, kita di sini akan lanjut ke beberapa jenis konstanta elastik ya. Jadi konstanta elastik ini adalah suatu konstanta yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sifat elastik dari suatu benda atau medium ya. Nah, konstanta elastik itu diantaranya di sini ada modulus Young atau E ya. Kemudian ada Poisson rasio, kemudian ada Bak modulus atau modulus Bak. Nah, modulus Young itu E di sini sama dengan perbandingan antara stres normal dengan atau normal stress dibandingkan dengan normal strain. Di sini contohnya XX ya, XX. Tapi untuk contoh yang lain juga bisa. Kita bisa menggunakan sigma YY dibagi epsilon YY atau sigma ZZ dibagi dengan epsilon ZZ. Itu nggak masalah. Jadi intinya bahwa modulus yang itu adalah perbandingan antara normal stress dengan normal strain ya, itu konsep dari modulus Young. Nah, arti fisisnya apa modulus Young itu? Modulus Young itu adalah tekanan yang dibutuhkan untuk setiap perubahan 1% dari suatu medium, perubahan panjang sebesar 1% dari medium tersebut gitu ya. Jadi untuk setiap 1%-nya dia butuh stres berapa. Nah, itu yang kita definisikan sebagai modulus Young. Kemudian ada Poisson rasio. Nah, Poisson rasio itu simbolnya sigma ya, sigma tanpa indeks. Ini perbandingan antara dua jenis normal strain ya, perbandingan antara dua jenis normal strain. Jadi ada epsilon YY kemudian dibandingkan dengan epsilon XX. Atau kalian mau menggunakan epsilon ZZ dengan epsilon XX, itu nggak masalah. Tergantung nanti lihat arah tekanannya ya. Jadi ini tuh sebenarnya untuk mendeskripsikan seberapa besar sih perbandingan perubahan panjang antara Y dengan X gitu ya. Misalkan bayangkan gini, kalian punya spons ya, punya spons, kemudian spons tersebut kalian tekan dari atas ya. Maka ketika kalian tekan, maka spons itu selain jadi gepeng gitu ya, akan memendek panjangnya, maka spons itu akan melebar ya. Melebar. Atau contoh-contoh lainnya yang mudah dibayangkan, misalkan kalian punya mainan anak-anak itu ya, malam atau lilin ya, kalian bikin lilin tersebut dalam bentuk kotak gitu ya. Kemudian setelah bentuknya sudah berbentuk kotak, itu kalian tekan dari atas ya. Kalian tekan dari atas, maka selain memendek ya si kotaknya, maka kotaknya juga akan melebar gitu ya. Nah, ini
perbandingan pemendekan terhadap pelebaran itu kita sebutnya sebagai Poisson rasio ya. Nah, kenapa di sini ada tanda minus ya? Karena ketika ditekan kan berarti memendek. Kalau memendek berarti perubahan panjangnya negatif ya. Makanya agar hasilnya positif, maka di sini di depannya dikasih tanda negatif. Jadi epsilon y minus epsilon YY dibagi epsilon XX. Nah, ini bisa juga epsilon ZZ dibagi epsilon minus dari epsilon ZZ dibagi epsilon XX. Jadi tergantung awalnya ditekan dari arah mana gitu ya. Kalau ditekannya pada arah Z ya berarti kita menggunakan epsilon ZZ dibagi epsilon XX dikali negatif ya. Nah, ini kita masih mempelajari medium yang bersifat isotropis. Jadi ketika dia ditekan baik dari atas ataupun dari kanan kiri ataupun dari depan belakang itu akan menghasilkan Poisson rasio yang sama gitu ya. Ini salah satu sifat medium yang isotropis. Nanti kalau sudah mempelajari yang elastisitas yang versi anisotropis, nah itu mungkin lebih kompleks lagi ya. Jadi setiap Poisson rasio dia memiliki nilai yang berbeda-beda ya ketika dia ditekan dari atas ke bawah, kemudian ketika dia ditekan dari depan belakang, dari kanan kiri itu menghasilkan Poisson rasio yang berbeda. Oke, sekarang kita di sini masih menggunakan sistem yang sederhana yaitu sistem isotropis ya. Kemudian berikutnya ada lagi konsep mengenai tekanan hidrostatis ya. Jadi tekanan hidrostatis itu seluruh stres normalnya itu nilainya sama yaitu P ya. Misalkan ketika kita masuk ke dalam fluida atau air gitu ya. Misalkan kita masuk ke air, kita punya lula ya atau kotak yang ukurannya kecil, kita masukkan ke dalam air, maka tekanan hidrostatis yang bekerja pada semua sisi itu nilainya sama yaitu ρ GH. Nah, ini yang kita sebut sebagai tekanan hidrostatis ya. Jadi normal stresnya atau tekanan yang bekerja secara tegak lurus terhadap suatu permukaan itu nilainya sama. Itu yang kita sebut sebagai tekanan hidrostatis. Oke, nah kemudian ada yang disebut sebagai K ya atau Bak modulus atau modulus Bak. Nah, modulus Bak itu adalah perbandingan antara tekanan hidrostatis dengan dilatasi. Ya, dilatasi kan tadi perubahan volume ya, perubahan volume yang disimbolkan dengan simbol segitiga. Ini adalah perubahan volume. Nah, berarti secara fisis artinya apa? Modulus Bak adalah tekanan hidrostatis yang dibutuhkan suatu benda agar benda tersebut mengalami perubahan volume sebesar 1% dari volume awal. Nah, ini yang disebut sebagai modulus Bak. Itu arti fisisnya. Kalau secara matematis ya perbandingan antara tekanan hidrostatis dibagi dengan dilatasi ya, atau segitiga. Dikasih tanda minus. Kenapa minus? Ya karena ketika suatu benda dikasih tekanan hidrostatis, maka volumenya pasti akan mengkerut. Ya. Mengkerut itu artinya akan berkurang volumenya. Jadi kalau volumenya berkurang kan volume akhir dikurangi volume awal akan memiliki nilai yang negatif. Ya. Sehingga untuk menghilangkan hasil negatif itu perlu kita tempelkan tanda minus. Jadi nanti negatif akan menghasilkan nilai modulus Bak yang positif. Jadi tetap hasilnya positif seperti Poisson rasio ini. Jadi tanda negatif itu untuk mengkompensasi hasil perhitungan ya yang akan menghasilkan nilai negatif. Jadi negatif kali negatif hasilnya positif. Oke, kemudian dari definisi konstanta elastik ini ya dari definisi konstanta elastik kita substitusi ke dalam persamaan Hooke ya, persamaan sebelumnya, kemudian kita substitusi juga ke persamaan yang sebelumnya ada dilatasi, ada rotasi, kemudian kita substitusi juga ke persamaan normal strain, ada shear strain, kemudian ada stress, ada shear stress, maka kita akan peroleh ini. Nah, kita akan memperoleh persamaan konstanta elastik ya, yang bergantung nilainya pada konstanta yang lainnya. Jadi misalkan modulus Young
hubungannya terhadap shear modulus dengan lambda seperti apa. Ya. Kemudian modulus bak hubungannya dengan lambda dan modulus geser atau mu seperti apa. Nah ini bisa kita bikin tabel ya. Ini bisa kita bikin tabel. Tabelnya seperti ini ya. Jadi ini konstanta elastisnya, kemudian di sini konstanta elastis lain yang mempengaruhi besarnya konstanta elastis yang ini. Jadi bagaimana menentukan nilai modulus yang ketika modulus yang ini dipengaruhi oleh shear modulus dan bak modulus, maka persamaannya ini. Bagaimana modulus yang ini ketika besarnya modulus yang dipengaruhi oleh besaran shear modulus dan lambda atau konstanta Lame. Nah, persamaannya seperti itu. Ya. Jadi ini agar cara melihatnya lebih mudah, maka kita bisa rangkum ya dalam bentuk tabel ya. Nah, ini cara bacanya tadi seperti itu ya. Jadi kalau kita mau melihat hubungan ini yang kayak V ini Poisson rasio ya. Ini simbol lain dari Poisson rasio. Jadi Poisson rasio itu selain simbolnya sigma bisa juga dituliskan dalam simbol kayak V ini ya. Kayak huruf V tapi V kecil dan dia miring ya, miring. Bagaimana hubungan Poisson rasio terhadap shear modulus dan bak modulus? Nah, itu persamaannya. Bagaimana hubungan Poisson rasio terhadap modulus yang dan shear modulus? Ya. Ini hubungan konstanta elastik yang kita tampilkan dalam bentuk tabel ya. Oke, kemudian ini konstanta elastik. Sekarang kita masuk ke persamaan gelombang. Kita di sini akan menurunkan ya persamaan gelombang seismik untuk membuktikan bahwa memang benar di dalam medium bumi itu bisa muncul suatu gelombang yang kita sebut sebagai gelombang seismik. Langkah pertama adalah kita menganalisa stres yang bekerja pada beberapa bidang ya. Dalam hal ini kita ambil contoh dua bidang yang arahnya sama, yaitu bidang EFGD ya, EFGD dan bidang ABCO. Nanti ABCO di belakangnya ya. ABCO. Oke, kita jadi sebelum mendapatkan persamaan gelombang, langkah pertama kita analisa gaya-gaya yang bekerja pada medium ini ya, medium infinitesimal, yaitu dengan melihat stres yang bekerja pada bidang EFGD ya, yang depan ini EFGD dan bidang ABCO ya. Pada bidang ABCO itu stres yang bekerja ada 3 jenis ya, karena dia kan punya 3 arah ya, arah X, arah Y, arah Z. Yang sama adalah bidangnya tempat dia bekerja. Jadi di sini simbolnya sigma XX, sigma YX, dan sigma ZX. Ini menunjukkan stres yang bekerja pada bidang yang sama, ya, bidang X, tapi dia memiliki arah yang berbeda karena di sini indeks pertamanya berbeda ya, yang satu X, yang satunya Y, satunya lagi Z. Kemudian stres yang bekerja pada permukaan EFGD. Nah, permukaan EFGD yang ini ya, EFGD. Nah, permukaan EFGD ini punya jarak sebesar dx terhadap permukaan ABCO. Maka kita bisa menggunakan konsep pendekatan atau aproksimasi Taylor untuk menebak nilai stres yang ada pada bidang EFGD gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi sigma XX ya, yaitu stres yang ada pada bidang ABCO ditambah dengan perubahan stresnya. Jadi do sigma XX dibagi dx dikali dx ya. Karena kan ini gesernya sejauh dx. Nah, makanya
dilakukan turunan parsial, kemudian kita kali dx, itu jaraknya. Nah, yang stres yang lainnya pun sama ya, caranya sama, kita diferensialkan terhadap x ya, karena kan jaraknya dx ya, kita diferensialkan terhadap x, jadi sigma yx ditambah do sigma yx dibagi do x ya, dikali dx. Ini turunan parsialnya. Kemudian sigma zx ditambah do sigma zx dibagi do x dikali dx. Jadi untuk mencari nilai stres yang bekerja pada bidang EFGD yang punya jarak sejauh dx, kita gunakan konsep aproksimasi Taylor ya, aproksimasi Taylor. Jadi stres yang ada di bidang ABCO ditambah delta ininya ya, delta stresnya, yaitu do sigma ini, do sigmanya dibagi do x dikali dx. Jadi ini pertambahan dari stres. Oke. Nah, konsep ini dari mana? Konsep ini dari aproksimasi Taylor. Nah, sekarang kita sudah dapat nih stres pada permukaan EFGD, kemudian kita juga sudah dapat stres pada permukaan ABCO, maka resultan tekanan atau resultan stresnya bisa kita selisihkan ya, kita selisihkan, berarti yang X dikurangi yang X, yang Y kurangi yang Y gitu ya, yang Z kurangi yang Z. Maka kalau kita kurangi maka resultannya tinggal ini ya, berarti do sigma XX dibagi do X dikali dx. Kemudian arah Y-nya berarti tinggal do sigma YX dibagi do X dikali dx. Kemudian arah Z-nya do sigma ZX dibagi do X dikali D. Jadi itu resultan dari stresnya. Resultan artinya diselisihkan. Karena kan kalau stres ini berarti kan dia yang satunya menekan ke dalam, yang dari sini menekan ke dalam sini gitu ya. Jadi saling berlawanan intinya ya. Jadi antara stres pada permukaan EFGD dengan permukaan ABCO itu dia saling berlawanan. Maka kita bisa cari resultan stresnya dengan cara mengurangkan. Oke, nah ini resultan stres pada bidang X ya. Nah kita bisa cari resultan stres pada bidang yang lain ya, pada bidang yang lain. Kalau kita mau nyari misalkan untuk bidang EAOD dengan FBCG, itu kita tinggal ganti ininya aja ya, indeks keduanya, karena kan bidangnya bukan bidang X tapi bidang apa nih? Bidang Y ya. Bidang EAOD dengan bidang FBCG itu adalah bidang yang arahnya searah dengan arah sumbu Y, maka indeks keduanya tinggal bisa kita ganti ya, tinggal kita ganti saja yang ini X jadi Y. Jadi ini XY, kemudian YY, kemudian ZY. Kemudian kita analisa juga bidang yang lainnya ya, pasangan bidang yang lain, misalkan antara EADF dengan DOCG. Berarti kan ini bidang Z. Kita ganti aja indeks keduanya menjadi Z, dan ZZ. Turunannya gimana turunannya? Ya turunannya juga diganti. Kalau antara bidang EAOD dan FBCG ini kan jaraknya apa? DY ya, berarti ini bukan DY lagi, tapi DY dikali DY. Ini DY dikali DY dan seterusnya. Terus antara bidang antara bidang EABF dengan bidang DOCG itu jaraknya berapa ini? Jaraknya kan DZ ya, berarti nanti ini juga diganti jadi DZ, kemudian ini DZ, dan seterusnya. Ya, dengan cara yang sama kita bisa menurunkan untuk arah-arah bidang yang lain gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan 3 persamaan ini lagi ya. Jadi kita punya 2 persamaan ini. Ini cukup saya tampilkan di sini satu. Yang penting kalian paham pola penurunannya ya, nanti bisa kalian untuk latihan pola penurunan pada bidang-bidang yang lain. Oke, nah sekarang kita tadi sudah dapat resultan ya. Resultannya kan ini, resultan stresnya. Kemudian di sini
kita akan cari gaya persatuan volume dari resultan stres yang bekerja gitu ya. Berarti kalau kita mau mencari gaya persatuan volume, maka langkah pertama kita adalah mencari besarnya gaya dulu, baru kita cari gaya persatuan volume. Nah, mencari besarnya gaya, maka kita bisa kalikan stres atau tekanan ini atau resultan stres ini ya. Resultan stres kan ini berupa tekanan ya. Kita kali dengan luas penampangnya ya. Nah, ini kan permukaan dia kan bekerja pada permukaan X ya. Kalau permukaan X berarti luasnya berapa? Luasnya dy dikali dy dikali dz ya. Kan permukaan X ya, arahnya ke sana ke sana ya. Berarti luas permukaan X misalkan di sini EFGD atau ABCO, maka luas permukaannya adalah dy dikali dz. Jadi ini rumus stres yang ini, resultan stres yang ini kita kalikan dengan luas penampangnya yaitu dy dz. Nanti kita peroleh ini ya, F sama dengan do sigma xx dibagi dx dikali dx dy dz. Ini berlaku untuk semuanya ya, berarti untuk yang ini do sigma yx dibagi dx dikali dx sama belakangnya dikali dy dz. Nah, ini juga sama juga dikali dy dz. Itu kita sudah dapatkan resultan gaya berarti ya, yang awalnya resultan stres, maka kita sudah dapatkan resultan gaya. Maka untuk mencari gaya persatuan volume ya berarti resultan gaya dibagi dengan volume. Volumenya apa? Volumenya dx dy dz, karena kan ini panjangnya dy ya, lebarnya dx, lebarnya dz. Jadi resultan volume total adalah dy dx dz. Nah, F dibagi V ya, F dibagi V. Maka kalau volumenya rumusnya dx dy dz, maka akan saling menghilangkan ya, Jadi dx dy dz-nya itu saling menghilangkan antara yang di atas ya dengan yang di bawah. Maka yang tersisa tinggal yang ini ya. Yang tersisa tinggal yang suku ini, do sigma xx dibagi do x ya. Kemudian do sigma yx dibagi do y. Kemudian do sigma zx dibagi do y. Nah, ini sisanya ini. Inilah rumus gaya persatuan volume untuk bidang X ya. Catat di sini untuk bidang X. Dari mana tahu bidang X ya? Karena lihat aja indeksnya ini ya. Indeksnya suku keduanya kan merupakan variabel X ya. Maka di sini gaya persatuan volume untuk bidang X. Untuk bidang yang lain gimana? Ya kita pakai analogi saja ya. Sekarang bentuknya kayak gini nih untuk bidang X. Untuk bidang yang lain gimana? Ya sama, berarti do sigma, misalkan bidang Y ya, do sigma xy dibagi dy gitu ya, kemudian untuk arah Y-nya berarti do sigma YY dibagi do Y. Kemudian arah Z-nya do sigma ZY dibagi do Y. Itu untuk arah bidang Y. Untuk arah bidang Z ya diganti aja variabelnya. Do sigma XZ dibagi do Z. Kemudian arah Y-nya do sigma YZ ya dibagi do Z. Kemudian arah Z-nya do sigma ZZ dibagi do Z. Kita dapat gaya persatuan volume untuk masing-masing arah ya. Ini arah X, arah Y, dan arah Z. Kemudian kita terapkan ke hukum Newton 2 ya, karena kita sudah punya persamaan gaya ini ya, persamaan gaya persatuan volume, maka kita masukkan persamaan gaya persatuan volume ke hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 itu kan gaya sama dengan massa dikali percepatan gitu ya. Nah, sekarang kalau gayanya adalah gaya persatuan volume ya, maka gaya persatuan volume sama dengan densitas dikali percepatan. Nah, sekarang kita tulisnya di sini satu persatu ya, nggak boleh semua arah. Nah, ini kan ini semua arah ya. Tapi kalau kita mau masukkan ke hukum Newton, kita harus tulis satu persatu, yaitu misalkan di sini arah X-nya dulu ya. Nah, gaya persatuan volume pada arah sumbu X berarti rho dikali do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan
do sigma XX dibagi do X, kemudian ditambah do sigma XY dibagi do Y, Ini ngomong kemudian ditambah do sigma XZ dibagi do Z. Hah? Kemudian untuk arah arah Y ya tinggal rho do kuadrat V gitu ya kan. Ini kalau arah Loh, kok X ini kayak pakainya U macet, ya. Say? Kalau arah Y berarti pakainya V. Berarti do kuadrat V dibagi do T kuadrat sama dengan do sigma arah Y berarti ya. Berarti Y X gitu ya. Misalkan pada bidang X atau Y X, do sigma Y X dibagi do X gitu ya, do X ditambah dan seterusnya gitu ya. Nah, dari hukum Newton ini ya kita bisa substitusi juga atau kita bisa terapkan hukum Hooke ya ke dalam hukum Newton ya. Kan di sini hukum Newton ini ada normal stress, ada shear stress kan. Nah, normal stressnya kita masukin yang persamaan pertama ini. Kemudian untuk yang shear stressnya kita masukkan persamaan Hooke yang kedua gitu kan. Nah, kita substitusi ke sini ya. Di mana persamaan satu dari hukum Hooke itu ini, persamaan dua dari hukum Hooke ini. Nah, kemudian dari sini kita juga substitusi beberapa definisi mengenai strain ya, ada normal strain, ada shear strain gitu kan. Ini kemudian rotasi, maka kita akan peroleh persamaan ini ya. Untuk gaya persatuan volume pada arah sumbu X kita peroleh bentuknya seperti ini nanti. Ya, kemudian untuk arah sumbu Y ya tinggal kita ganti aja U-nya jadi V ya. Untuk arah sumbu X kita ganti menjadi W. Nah, ini semuanya kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan baik arah U, V, dan W, tapi kita jumlahkan secara vektor ya, secara vektor. Jadi kalau misalkan dia matanya merem masih bunyi. Nah, oke. Di sini sebelum dijumlahkan, oh ya ada yang terlewat ya. Sebelum dijumlahkan di sini kita diferensialkan dulu terhadap masing-masing variabel ya. Jadi untuk U kita diferensialkan terhadap X, kemudian untuk Y atau V kita diferensialkan terhadap Y, kemudian untuk W kita diferensialkan terhadap Z. Nah, setelah kita diferensialkan untuk masing-masing variabel baru kita jumlahkan. Nah, ini ralat ya. Jumlahkannya bukan dalam bentuk vektor tapi penjumlahan skalar biasa. Kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, maka kita akan peroleh persamaan yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, kita peroleh persamaan yang ini. Nah, kita tahu tadi ya bahwa do U per do X ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z ini adalah dilatasi kan ya. Ini saya mundur sedikit ya. Nah, ini ya, dilatasi itu do U per do X ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z itu dilatasi, maka ini bisa kita ganti menjadi dilatasi ya. Yang ini kita ganti jadi dilatasi, yang ini kita ganti jadi dilatasi. Kemudian kita buka kurungnya ini ya, jadi lambda dikali ini yang ada dilatasinya atau yang ada segitiganya ditambah mu dikali yang ada segitiganya. Nah, segitiga ini bisa kita keluarkan ya, bisa kita keluarkan. Maka yang punya konstanta mu, yang ada konstanta mu di depannya bisa kita jumlahkan. Maka kita dapat persamaan ini. Nah, ini rho dikali do kuadrat dilatasi dibagi do T kuadrat sama dengan dalam kurung gitu ya, lambda atau konstanta Lame ditambah 2 dikali modulus geser atau shear modulus atau mu ya, kurung tutup dikali dengan del kuadrat dari delta. Ini segitiga terbalik. Ini nggak bisa tuh.
Cek cabut nih, cek apa? Tolong apa? Ayo. Nah, ini tahu dari mana ini pressure wave? Di sini ya. Persamaan gelombangnya berupa segitiga ya. Nah, ini simpangannya berupa segitiga. Sedangkan segitiga ini atau delta ini kita sebut sebagai dilatasi atau perubahan volume ya. Nah, kita lihat kalau gelombang P itu kan termasuk gelombang apa? Longitudinal kan? Gelombang longitudinal itu kan berarti dia ada rapatan, ada renggangan. Ketika dia merapat, maka volumenya berubah dibandingkan ketika dia merenggang gitu ya. Jadi proses rapatan dan renggangan itu adalah proses osilasi dari perubahan volume ya. Maka kita di sini bisa mengidentifikasi bahwa persamaan gelombang ini adalah persamaan gelombang P. Jadi kenapa ini bisa diidentifikasi sebagai gelombang P? Karena kita lihat ininya ya, bentuk osilasinya atau simpangannya ini direpresentasikan dalam bentuk delta atau perubahan. Oke, kemudian lanjut yang persamaan gelombang S. Gelombang S kita kembali lagi ke persamaan yang ini ya, hasil dari hukum Newton ya. Tapi kita ambil dua jenis persamaan, yaitu yang V dan yang W. Nah, masing-masing dari persamaan ini kita diferensialkan secara bersilangan gitu ya. Yang V kita diferensialkan terhadap Z, kemudian yang W kita diferensialkan terhadap Y. Ya. Setelah kita diferensialkan, kita kurangkan, maka kita dapat ini. Nah, setelah kita diferensialkan, kita selisihkan, maka kita dapat ini. Nah, yang selisih ini, yang apa namanya, yang do dari segitiga per do Y ini, itu akan sama-sama hilang ya, saling menghilangkan. Jadi ini didiferensialkan terhadap Z, maka do dari segitiga dibagi do kuadrat dari segitiga dibagi do Y do Z ya. Yang bawah pun sama ya, do kuadrat segitiga dibagi dengan do Y do Z. Jadi untuk suku pertama ketika diselisihkan dia akan saling menghilangkan atau saling mengurangi ya, mengurangkan, jadi saling menghilangkan. Jadi sisanya tinggal yang belakang ya, yang suku kedua. Ini yang suku kedua terlihat selisihnya ya, jadi do W per do Y dikurang do V per do Z. Kemudian yang di sisi kiri juga sama ya, do W per do Y dikurang do V per do Z. Hanya bedanya yang depan itu turunan parsial kuadrat terhadap waktu, kemudian yang belakang itu adalah del kuadrat. Yang sebelah kanan adalah del kuadrat. Nah, kita review ke materi yang sebelumnya, slide sebelumnya, bahwa theta x itu adalah selisih ini kan ya, antara variabel y diturunkan parsial terhadap variabel y, kemudian variabel v diturunkan parsial terhadap variabel z. Ya, ini kan berarti theta x. Kenapa theta x? Karena ini berada pada bidang YZ ya. YZ berarti arah rotasinya atau tetanya arah sumbu X. Kan tegak lurus secara bidang ya tadi ya. Nah, sama dengan cara yang sama, misalkan kita punya V dan U gitu ya. Nah, sama, kita tulis yang persamaan V-nya ini, kita tulis persamaan U-nya di bawahnya, kemudian kita diferensialkan silang ya. Jadi yang V kita diferensialkan dengan X, kemudian yang U kita diferensialkan dengan Y gitu ya. Nah, jadi sama, kita selisihkan, kemudian suku pertama hilang, kemudian tinggal sisa suku yang kedua untuk sebelah sisi kanan ya. Untuk sisi kirinya masih ada tetap ya. Nah, hasil pengurangannya ini kita definisikan sebagai theta ya, atau arah rotasi. Nah, ini ada theta X, theta Y, theta Z ya. Theta X, theta Y, theta Z. Ini kalau kita tulis ulang yang ini, maka kita dapat persamaan yang ini ya. Ini sudah dalam bentuk theta ya. Ini rho do kuadrat theta X delta kuadrat mu delta kuadrat dari X. Untuk yang theta lainnya sama ya. Oke, setelah kita mendapatkan 3 persamaan ini ya, kita lakukan penjumlahan secara vektor ya.
kita jumlahkan secara vektor ketiga persamaan ini, berarti do kuadrat per do t kuadratnya kita simpan di depan ya, kemudian kita kurung ini tetanya, jadi teta x dikali i topi ditambah teta y dikali j topi ditambah teta z dikali k topi ya, dalam kurung. Kemudian sama, yang sisi kanannya juga sama ya, mu dikali del kuadrat, kemudian dikali dalam kurung gitu ya, teta xi ditambah teta yj ditambah teta zk. Nah, maka setelah dapat ini kita bisa tulis ini ya, yang teta xi ditambah teta yj ditambah teta zk ini dalam bentuk simbol yang baru, yaitu teta besar. Berarti yang sisi kanan ada teta besarnya, yang sisi kiri ada teta besarnya ya. Maka kita peroleh persamaan ini ya. Ini persamaan gelombang juga. Jadi 1 per beta kuadrat dikali do kuadrat teta besar dibagi teta do t kuadrat sama dengan del kuadrat dikali teta besar. Nah, beta ini adalah kecepatan gelombang S ya. Kecepatan gelombang S kalau kita komparasikan dengan persamaan yang ini, persamaan yang kedua, maka kita akan peroleh beta itu sama dengan akar dari mu dibagi rho. Oke, nah ini kenapa kita sebut sebagai gelombang S atau shear wave ya. Kita lihat di sini. Nah, dia terdapat rotasi dari partikelnya ya. Nah, kalau kita lihat gelombang S itu merupakan rotasi dari partikel yang dilewati gelombangnya gitu. Jadi dia naik turun karena partikelnya geser ke atas, muter ke kiri, ke bawah, kanan, geser ke atas lagi. Nah, itu dia berotasi ya, sehingga membentuk gelombang S. Oke, nah dari sini kita dapat dua persamaan ya. Persamaan gelombang P ya, yang ini. Nah, ini kalian perhatikan benar-benar. Ini kemudian kalian juga sudah mendapatkan persamaan gelombang S yang ini. Oke, nah sekarang kalau kita lihat secara umum suatu persamaan gelombang itu bentuknya seperti ini ya. Ini secara umum. Ini ketika gelombang merambat pada satu dimensi yaitu sumbu X saja ya. Jika gelombang merambat pada sumbu X saja, maka bentuk persamaan gelombangnya itu seperti ini. Ya. Nah, solusi persamaan gelombang itu berupa fungsi sinus maupun kosinus ya. Atau kalau kita mau menulis persamaan atau fungsinya secara umum, kita bisa tulis solusi persamaan gelombang itu dalam bentuk fungsi kompleks ya. Fungsi kompleks yaitu ada pangkat imajinernya. Jadi E pangkat I dikali fasanya, fasa gelombangnya yaitu omega T ditambah Kx. Nah, ini persamaan gelombang ya, ini solusinya, jadi bisa dituliskan dalam bentuk kosinus atau sinus, atau kalau mau ditulis dalam persamaan yang lebih umum atau fungsi yang lebih umum yaitu fungsi bilangan kompleks. Oke, ini solusinya. Di mana K itu adalah konstanta propagasi, rumusnya omega dibagi volume ya. Laju rambat gelombangnya ya. Atau K sering dituliskan 2V per lambda ya. Oke, nah seismic wave equation tadi kita sudah dapatkan dua jenis bentuk equation ya. Wave equationnya ada dua jenis, yaitu seismic wave untuk P wave dan seismic wave equation untuk yang S wave yang kanan ini. Nah, baik kiri maupun kanan itu hanya beda di nilai kecepatannya ya. Kecepatannya di sini kita lihat lebih besar yang untuk gelombang P ya. Jadi gelombang P ini memiliki laju rambat gelombang yang lebih tinggi dibandingkan yang gelombang S ya, yang ini. Nah, kalau solusinya gimana? Solusinya sama saja, mau gelombang P mau gelombang S, solusinya dalam bentuk bilangan kompleks ya, seperti ini. E pangkat I dalam kurung Kx min omega T. Nah, sekarang bagaimana kalau suatu gelombang tersusun dari amplitudo dengan frekuensi yang berbeda-beda? Kan biasanya kita gelombang itu memiliki spektrum amplitude ya, artinya dalam satu gelombang dia memiliki kandungan frekuensi yang tidak hanya satu gitu ya, ada banyak. Maka
Ya, solusi finalnya merupakan solusi superposisi ya, dijumlahkan secara keseluruhan untuk masing-masing fungsi gelombangnya pada frekuensi tertentu. Makanya di sini K, X, omega, min omega T. Nah, di sini K dan omeganya itu mulai dari berapa sampai berapa. Jadi solusi totalnya adalah superposisi. Kemudian ini deskripsi singkatnya ya mengenai propagasi gelombang elastik. Itu ada gelombang P ya, gelombang P berarti dia mediumnya mengalami rapatan renggangan ya, karena tadi yang berosilasi gelombang P itu kan volumenya ya, volumenya dia berosilasi. Jadi maka muncul apa yang disebut dengan zona-zona kompresi dan ekstensi ya, atau relaksasi. Kemudian kalau untuk gelombang S bentuknya seperti ini ya. Jadi arah gitarnya itu vertikal dan tegak lurus terhadap arah rambat. Ini arah rambatnya horizontal. Nah, gelombang S itu untuk yang di permukaan ada dua jenis ya. Ada gelombang relay, ada gelombang loft. Jadi kalau relay itu arah getarnya vertikal, kalau loft itu arah getarnya horizontal. Tapi keduanya tetap memiliki jenis yang sama, yaitu transversal wave ya, transverse wave, atau arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat. Kalian amati saja ini, relay dia arah getarnya ke atas vertikal, arah rambatnya horizontal, tetap tegak lurus ya. Kalian amati yang loft, walaupun dia horizontal ya arah getarnya, tapi dia tetap saling tegak lurus terhadap arah rambat. Kemudian ada juga gelombang body ya. Gelombang body itu adalah gelombang yang merambat di dalam medium ya. Kalau ini kan di permukaan ya. Kalau gelombang body itu berarti dia di dalam permukaan. Nah, gelombang yang di dalam permukaan itu jenisnya ada dua ya, ada SH dan SV. SH itu adalah shear horizontal. Kalau yang SP itu adalah shear vertikal. Jadi yang shear horizontal ini kalau kita lihat berdasarkan bidang yang kita lihat sekarang itu, maka amplitudonya akan keluar masuk ya. Makanya di sini tandanya silang, ini shear horizontal. Kemudian kalau yang shear vertikal itu amplitudonya akan naik turun. Dua jenis ini tetap dia saling tegak lurus terhadap vektor propagasinya. Oke, nah ini kita sudah sampai di bagian terakhir dari slide ya, materi tentang elastisitas dan persamaan gelombang. Oke, sekarang ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan atau ada masukan, pendapat, silakan. Sambil saya istirahat dulu ya, capek habis ngomong panjang. Oke, nggak ada pertanyaan. Nanti materinya saya ini di Google Classroom ya, saya posting di Google Classroom. Silahkan bisa dibaca-baca ulang ya oleh kalian. Baik, Pak. Ya, Google Classroom. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti untuk kuliah hari ini cukup ya. Kelas ini masih tertinggal satu materi
Jadi nanti mungkin saya minta waktu untuk nambah ya, untuk ganti yang kemarin kan. Kemarin minggu kemarin tuh saya masih membahas mengenai RPS ya, RPS sama kontrak kuliah. Jadi saya minta waktu lagi untuk mengganti pertemuan yang minggu kemarin. Jadi nanti antara kelas A dan kelas B akhirnya posisi materinya sama. Gitu. Kalau kelas B kan tadi sudah, kelas A kan sudah sampai akuisisi gelombang seismik atau akuisisi metode seismik. Nah kelas ini kan baru sampai di persamaan gelombang. Jadi tertinggal satu materi. Nah saya harap untuk pertemuan berikutnya, pertemuan pengganti saya bisa mengejar biar posisi materinya itu sama gitu antara A dan B. Kalau misalkan nggak sempat minggu-minggu sekarang ya berarti nanti minggu sebelum UTS kita adakan pertemuan pertambahan ya, untuk kelas yang ini saja, kelas B. Itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya akhiri ya perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu ya, bisa mengikuti sampai akhir dan mendapatkan hasil yang sempurna. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Pak.